Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riztaina Novita, NIM 186317. Di sini saya akan membahas tentang analisis, yaitu untuk memenuhi tugas akhir kimia analisis lingkungan. Pada pembahasan kali ini, saya mengangkat tema yaitu dari jurnal pengukuran parameter kualitas udara, karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, dan aerosol di Bukit Kotot Abang berbasis ISPU. Baik, untuk poin pembahasan yang pertama yaitu tentang latar belakang, yaitu mengapa dilakukan analisis pengukuran di Bukit Kotot Abang. Kemudian yang kedua yaitu kajian pustaka, yang ketiga metode penelitian, dan yang keempat yaitu pembahasan. Baik, untuk latar belakang yang pertama yaitu mencakup tujuan, yang dimana tujuan dilakukan analisis udara di Bukit Kotot Abang yaitu untuk mengetahui kualitas udara di Bukit Kotot Abang GAW stasiun menggunakan metode monitoring, yang dimana di Bukit Kotot Abang GAW ini merupakan tempat yang sebagai referensi udara bersih atau background monitoring di Indonesia berdasarkan kategori ISPU serta menilai kelayakan Bukit Kotot Abang. Baik, untuk selanjutnya yaitu lokasi. Di sini lokasi analisis udara pada Bukit Kotot Abang berada di ketinggian 864,5 meter. Yang dimana lokasi Bukit Abang ini terdapat di Jalan Raya Bukit Tinggi Medan, Kecamatan Palubu, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia, yang dimana terletak pada koordinat 0,0 derajat, 12, 0,00 lintang selatan sampai 100 derajat, 19,12 bujur timur, yang dimana tipe stasiun ini remote atau background monitoring. Di sini bisa kita lihat pada peta yang dimana lokasi Bukit Kotot Abang ini berskala global atau terletak dekat dengan garis khatulistiwa atau ekuator, yang dimana berada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat. Yaitu terkait mengapa analisis udara dilakukan pada Bukit Kotot Abang ya. Nah, di sini bisa kita analisis bahwa Bukit Kotot Abang itu berada jauh dari sumber-sumber pencemaran udara antropogenik seperti industri, jalan raya, dan pemukiman. Nah, di sini pada Bukit Kotot Abang lebih pada udara yang ambien, yaitu udara di permukaan yang terbuka, yang dimana jalan raya dan pemukiman yang merupakan salah satu sumber pencemaran udara antropogenik berada di kaki bukit dengan jarak sekitar 3 km. Jadi masih ada jarak antara Bukit Kotot Abang dengan sumber pencemaran itu, sehingga tempat ini diharapkan ideal untuk mengukur referensi udara bersih karena masih terlintas jauh dari tempat pencemaran udara. Selanjutnya yaitu 3 parameter analisis dan urgensinya. Nah, di sini parameter yang terdapat pada jurnal yaitu terdapat beberapa parameter. Namun di sini tema parameter yang saya ambil hanyalah 3, yang dimana meliputi O3 atau pengukuran ozon permukaan, kemudian yang kedua SO2 atau pengukuran sulfur dioksida, kemudian yang ketiga yaitu PM10, yang dimana pengukuran partikulat atau PM10 aerosol.
Baik, untuk selanjutnya yaitu urgensi dari 3 parameter tersebut. Nah, yang pertama yaitu urgensi mengapa dilakukan pengukuran O3 atau pengukuran ozon. Nah, jadi di sini kita ketahui bahwa lapisan ozon cerminan perilaku manusia. Nah, yang dimaksud di sini cerminan perilaku manusia yaitu ketika suatu ozon itu baik atau tidak mengalami penipisan, maka itu dapat kita lihat dari perilaku manusia terhadap lingkungannya. Ketika perilaku manusia terhadap lingkungan yang kuat atau yang saling menjaga, sehingga tidak akan terjadi penipisan ozon. Namun sebaliknya, jika perilaku manusia terhadap lingkungan buruk atau tidak baik, maka bisa jadi akan terjadi penipisan ozon akibat perilaku dari manusia. Oleh karena itu, disebutkan di sini bahwa lapisan ozon itu cerminan perilaku manusia. Nah, di sini kita ketahui bahwa ozon memiliki sifat oksidatif dengan kemampuan oksidasi sebesar 2,07 volt, jauh lebih tinggi daripada klorin, yaitu 1,36 volt, yang dimana hal ini menunjukkan salah satunya bahwa ozon lebih efektif dalam proses sterilisasi atau membunuh bakteri dibandingkan dengan klorin. Nah, di sini dalam pernyataan ini menunjukkan bahwa ozon itu berperan penting di dalam udara, yang dimana merupakan suatu senyawa yang memiliki banyak dampak negatif bagi kesehatan manusia, sehingga untuk parameter ozon ini perlu untuk dianalisis. Kemudian yang kedua yaitu SO2 atau sulfur dioksida, yang dimana di sini sekitar 50% sulfur dioksida yang ada dalam atmosfer di seluruh dunia adalah alamiah, yang dimana 50% lainnya adalah antropogenik, yaitu berasal dari kegiatan manusia, terutama dari pembakaran bahan bakar fosil, emisi kendaraan bermotor, biofuel atau biofuel, aktivitas industri, misalnya peleburan logam, pembakaran, dan electricity generation. Nah, yang kita ketahui bahwa dari analisis ini yaitu terkait udara yang berada di Bukit Kotot Obong, ketika kita sambungkan dengan adanya sulfur dioksida, yaitu di mana yang telah dijelaskan di latar belakang tadi bahwa jarak dari sumber pencemaran yaitu dari jalan raya, kemudian dari pabrik ataupun dari aktivitas manusia itu sekitar 3 km, yang dimana di situ berada di kaki Bukit Kotot Abang, yang dimana di sini perlu sekali untuk dianalisis karena dalam udara sulfur dioksida ini sangat berpengaruh. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sulfur dioksida ini bisa dihasilkan dari kendaraan bermotor, seperti itu. Adanya jalan raya pasti akan banyaknya kendaraan bermotor yang menimbulkan banyaknya pencemaran udara dari kendaraan bermotor tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu PM10 atau yang biasa disebut dengan partikulat atau aerosol, yang dimana di sini aerosol atau partikulat sendiri itu merupakan partikel yang berukuran kecil atau yang memiliki diameter 10 mikron atau kurang dan dapat menyebabkan pencemaran udara sehingga memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan. Salah satunya adalah partikel dapat masuk ke dalam saluran pernafasan karena saking kecilnya di sini sehingga PM10 ini bisa masuk ke dalam pernafasan atau dapat mengganggu kesehatan manusia, sehingga perlu sekali untuk dianalisis bagaimana PM10 yang ada di udara di daerah Bukit Kotot Abang ini.
Baik, untuk berikutnya yaitu kajian pustaka yang meliputi gambaran lokasi sampling, kemudian kegiatan yang menyumbang pencemaran di lokasi sampling, kemudian adanya pengertian parameter analisa, kemudian metode analisa, dan adanya reaksi yang terjadi pada reaksi yang ditambahkan saat analisis. Baik, untuk yang pertama yaitu gambaran lokasi sampling. Di sini bisa kita lihat kondisi lingkungan Bukit Kota Tabang GAW Stasiun, yang dimana terletak astronomisnya berada dekat dengan garis ekuator yang membuat stasiun ini menjadi sangat penting untuk pengamatan kondisi atmosferik di daerah sekitar ekuator. Kemudian letak geografis di bagian barat merupakan daerah pesisir yang berhadapan dengan Samudra Hindia yang luas. Sementara di bagian timur merupakan wilayah daratan tinggi yang didominasi oleh bukit barisan. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan yang menyumbang pencemaran di lokasi samping, yaitu adanya polutan. Yang dimana polutan ini terdapat transport polutan dari daerah lain, misalnya dari daerah Riau atau Palembang, yang dimana berada di sekitar Bukit Kota Tabang. Kemudian adanya kontribusi dari lalu lintas kendaraan, dan adanya emisi dari penggunaan pemanas, dan kemudian ada faktor lokal yang ikut menyumbang pencemaran di lokasi sampling, yaitu adanya pembakaran ladang di sekitar lokasi stasiun dan banyak pemakaian bahan VOC atau volatile organic compound, yang dimana sebagai prekursor pembentukan ozon permukaan di sekitar lokasi stasiun. Dan untuk senyawa VOC yang biasanya digunakan misalnya pengencer cat, pengharum ruangan, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengertian parameter analisis. Nah, di sini kita ketahui bahwa 3 parameter yang pertama yaitu ada ozon, yang dimana terbentuknya ozon atau biasa disebut O3 di sini adanya reaksi fotokimia pada senyawa oksida nitrogen atau NOx dengan bantuan sinar matahari, sehingga di sini konsentrasi ozon yang tinggi dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, serangan jantung, dan kematian. Sebaliknya, di lapisan stratosfer, keberadaan ozon sangat dibutuhkan untuk menyelimuti permukaan bumi dari radiasi sinar ultraviolet, yang dinyatakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup 2017. Kemudian selanjutnya yaitu adanya sulfur dioksida, yang dimana di sini merupakan gas beracun yang tidak berwarna, tidak mudah meledak, tidak mudah terbakar, memiliki bau yang tajam jika konsentrasi lebih dari 0,5 ppm dan sangat larut dalam air, dan dapat menimbulkan rasa jika konsentrasinya 0,3 ppm. Kemudian selanjutnya yaitu adanya partikulat matter atau aerosol, yang dimana di sini merupakan partikel-partikel udara dalam wujud padat yang berdiameter kurang dari 10 mikrometer, di mana aktivitas transportasi merupakan sumber pencemar utama dari PM10. Nah, jadi dari 3 parameter ini sangat perlu dilakukan untuk mengetahui apakah di daerah Bukit Kota Tabang tersebut memiliki kandungan dari ozon, kemudian sulfur dioksida, dan aerosol atau partikulat yang seperti apa. Untuk selanjutnya yaitu metode analisa, yang dimana di sini pada analisis ini menggunakan metode monitoring, yaitu metode pengukuran konsentrasi O3 atau ozon, sulfur dioksida, dan partikulat secara terus-menerus selama 24 jam tanpa henti. Untuk periode pengukuran kualitas udara yang digunakan pada analisis ini terbatas hanya pada tahun 2012, sehingga pada jurnal tersebut hanya terbatas pada 2012 yang berkaitan dengan ketersediaan data semua parameter. Baik, di sini terdapat reaksi
dari pembentukan ozon atau O3. Bisa kita lihat di sini terdapat gambaran reaksi dari O3 atau ozon, yang dimana ozon terbentuk secara alami melalui siklus Chapman, di mana reaksi pemecahan molekul oksigen atau O2 oleh sinar UV menjadi dua atom oksigen yang kemudian bereaksi dengan molekul oksigen lain menjadi molekul O3. Dan pembentukan molekul ozon paling banyak terdapat di daerah tropis karena intensitas sinar UV paling optimum. Nah, di sini bisa kita lihat pada gambar reaksi yang dimana adanya sinar ultraungu dengan intensitas tinggi dari matahari akan memutuskan ikatan dua atom oksigen menjadi dua atom oksigen. Nah, di sini kemudian untuk yang di bawahnya ini terdapat atom-atom oksigen bebas yang bereaksi dengan molekul oksigen membentuk molekul ozon atau O3. Dan di sini bisa kita lihat yang paling bawah yaitu adanya molekul-molekul ozon yang menyerap energi radiasi atau sinar ultraungu yang di sini yang digambarkan dengan tanda merah sama kuning, di mana yang menyebabkan ozon akan terurai menjadi molekul oksigen dan atom oksigen. Baik, selanjutnya yaitu untuk metode penelitian. Pada penelitian ini digunakan metode monitoring, di mana pada penentuan titik analisis yaitu berlokasi di Bukit Kotot Abang yang terletak di dekat dengan garis khatulistiwa atau ekuator yang berada di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat. Kemudian untuk perhitungan sendiri yaitu adanya perhitungan nilai ISPU yang dimana di sini mikrogram per meter kubik sama dengan P dikali MR per R dikali T, kemudian dikali ppb per 1000, yang dimana di sini dapat kita ketahui bahwa P merupakan tekanan udara atau Pascal, kemudian MR merupakan massa molekul relatif dengan satuan gram per mol, kemudian R konstanta gas ideal yang biasanya sudah menjadi ketetapan yaitu 8,314 N, kemudian T temperatur udara Kelvin. Nah, di sini untuk persamaan ini nilai tekanan udara P dan temperatur udara T digunakan pada kondisi STP, di mana temperatur udara 25 derajat Celcius sama dengan 293 Kelvin dan tekanan udara 1 atm. Baik, di sini dalam metode penelitian dalam pengukuran ozon permukaan bisa kita lihat di sini dalam pengukuran ozon permukaan atau O3 menggunakan instrumen TIE tipe 49C Ozone Analyzer. Resolusi yang data dibuat menjadi agregat per jam untuk selanjutnya diproses sesuai dengan keperluan perhitungan nilai ISPU, keluaran data konsentrasi ozon, dan memiliki satuan part per billion atau ppb. Baik, untuk metode yang kedua yaitu dalam pengukuran sulfur dioksida atau S2. Di sini digunakan UV fluorescence menggunakan instrumen TS4-3i, yang dimana instrumen ini akan mencatat konsentrasi gas SO2 dengan revolusi waktu setiap beberapa puluh detik, namun dicatat sebagai raw data dengan rata-rata 5 menit. Untuk inlet berada kurang lebih 3-4 meter dari permukaan tanah, dan inlet udara menggunakan bahan dari polietilen dengan pertimbangan bersifat inlet atau tidak bereaksi dengan sampel yang dianalisa. Baik, untuk metode yang selanjutnya yaitu untuk menentukan pengukuran partikulat PM10, yang dimana di sini digunakan instrumen BAM 1020,
yang dimana materi padatan yang terkumpul dalam filter fiber tidak lain adalah PM10 dan atau partikel kecil dalam satu volume udara ambien yang dihisap oleh pompa. Dan konsentrasi PM10 juga ditentukan dari kompensasi pengurangan intensitas cahaya berdasarkan prinsip Berlabert. Dan konsentrasi PM10 yang terukur disimpan di dalam data logger dan dapat ditampilkan pada layar monitor. Kemudian untuk layar monitor PC untuk koneksi serial RS232 dan data konsentrasi PM10 yang dihasilkan memiliki satuan mikrogram per meter kubik dalam resolusi per jam. Di sini bisa kita lihat bentuk gambar dari instrumen BAM 1020 dan instrumen ini berdasarkan prinsipnya yaitu adanya pelemahan partikel sinar beta yang melalui materi padatan kemudian dikumpulkan dalam pita filter yang terbuat dari fiber. Baik, untuk selanjutnya yaitu pembahasan. Nah, di sini terkait pembahasan terdapat beberapa poin yang dimana di sini terdapat hasil dari perhitungan ISPU. Kemudian di sini terdapat dua tabel yaitu batas atas ISPU indeks standar penyebaran udara dalam satuan SI sesuai dengan lampiran keputusan Kepala Bapedal nomor 107 tahun 1997. Kemudian di sini juga ada kategori kualitas udara berdasarkan nilai ISPU tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat dari tabel kualitas udara yang dimana jika dipautkan dengan tabel batas atas ISPU yaitu untuk beberapa parameter yaitu di sini ada PM10, SO2, CO, kemudian O3 dan NO2. Di sini bisa kita lihat batas-batasnya mulai dari 0 sampai 600 itu untuk PM10, kemudian untuk sulfur dioksida yaitu 0 sampai 2620, kemudian untuk CO itu ada 0 sampai 57,5, kemudian untuk ozon atau O3 yaitu 0 sampai 1200 dan untuk NO2 yaitu 0 sampai 3750. Nah, di sini untuk batas ISPU sendiri yaitu dari angka 0 sampai 500. Dan untuk kategori nilai ISPU 0 sampai 50 itu baik dan untuk 51 sampai 100 itu sedang dan ISPU 101 sampai 199 itu tidak sehat dan untuk ISPU 200 sampai 299 sangat tidak sehat dan untuk ISPU yang lebih dari 300 itu sangat berbahaya. Dan di sini bisa kita lihat periode paparan seperti yang disebutkan dalam tabel 4 ini menentukan resolusi data yang digunakan dalam perhitungan. Nah, untuk O3 dan NO2 yang digunakan dalam perhitungan adalah nilai maksimum dari rata-rata per jam dalam satu hari. Jadi dalam perhitungan dari rumus yang telah disebutkan di awal tadi. Dan untuk data konsentrasi CO dan SO2 yang digunakan dalam perhitungan dipilih dari nilai maksimum dari rata-rata per 8 jam dalam satu hari. Dan untuk data konsentrasi PM10 merupakan data rata harian digunakan dalam perhitungan dari data mikrogram per meter kubik dan diubah menjadi nilai indeks ISPU terhitung. Baik, di sini bisa kita lihat nilai SPU ozon permukaan O3 yang telah didasarkan pada tabel perhitungan nilai SPU tadi. Nah, di mana di sini bisa kita lihat nilai SPU sebanyak 358 hari berada pada kisaran 0 sampai 50 yang artinya kualitas udara baik. Kemudian untuk 7 hari
berada pada kisaran 51 sampai 100 yang terhitung pada tanggal 13 Februari 2012 sampai 30 September 2012, yang artinya di sini berada pada kategori sedang, yaitu efeknya menimbulkan adanya luka pada beberapa spesies. Dan satu hari, yaitu pada tanggal 30 Agustus 2012 berada pada kisaran ISPU 200 sampai 299. Nah, yang artinya kualitas udara sangat tidak sehat, dan pada rentang ISPU 200 sampai 299 ini adanya aktivitas masyarakat seperti olahraga ringan itu akan mengakibatkan pengaruh pernafasan pada pasien yang berpenyakit paru-paru kronis karena sangat tidak sehatnya udara di Bukit Kotatabang pada 30 Agustus 2012 ini. Baik, di sini bisa kita lihat nilai ISPU sulfur dioksida, yaitu menunjukkan kualitas udara yang baik dan tidak ada efek bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup selama tahun 2012 di Bukit Kotatabang ini, yaitu dengan rentang kisaran nilai ISPU 0 sampai 50. Baik, di sini untuk penyebab kualitas udara di Bukit Kotatabang yang sedang itu karena adanya satu, transport polutan dari daerah lain, misalnya dari Riau atau Palembang. Nah, ini dibuktikan dengan adanya spot di Pulau Sumatera karena kebakaran hutan. Kemudian karena ada titik api spot di Pulau Sumatera, dan selain itu dari faktor lokal adalah adanya pembakaran ladang di sekitar lokasi stasiun dan sumber dari kendaraan bermotor yang mungkin tidak banyak menyebabkan adanya kualitas udara di Bukit Kotatabang sedang, namun lebih ke karena adanya transport polutan. Selain itu, faktor lokal lainnya itu adanya pembakaran ladang di sekitar lokasi stasiun dan banyak pemakaian bahan volatil organik compound sebagai prekursor pembentukan ozon permukaan di sekitar lokasi stasiun, dan senyawa VOC yang biasanya digunakan yaitu adanya pengharum ruangan, pengencer jajan, dan lain-lain. Baik, untuk hasil pembahasan dari nilai ISPU partikulat PM10 yang dimana perhitungan ISPU telah ditampilkan di tabel tadi. Nah, di sini bisa kita lihat nilai ISPU partikulat PM10, yaitu pada grafik ini bisa kita lihat bahwa nilai ISPU selama 363 hari yaitu 0 sampai 50, yang dimana di sini berarti kualitas udara baik. Kemudian 3 hari teramati yaitu pada tanggal 14 Juni sampai 7 September 2012, yang dimana di sini nilai SPU itu dalam rentang 50 sampai 54. Nah, dan kategori sedang, dan efeknya terjadi penurunan pada jarak pandang. Nah, di sini jika dianalisis terlihat terdapat penurunan kualitas udara, yang dimana penyebab kualitas udara yang kita amati pada tanggal 14 Juni, kemudian 15 Juni dan 17 September 2012 ini nilai SPU itu hanya berbeda dalam rentang yang sedikit. Nah, di sini dapat dianalisis bahwa penyebabnya itu dikarenakan adanya transport polutan yang misalnya ada di titik api hotspot di Pulau Sumatera. Selain itu, faktor lokal adanya pembakaran ladang di sekitar lokasi stasiun. Nah, selain itu, faktor lainnya yaitu sumber dari kendaraan bermotor dan asap pabrik dapat diabaikan. Nah, mengingat Bukit
Kotot Abang ini adalah daerah yang terpencil dan jauh dari aktivitas manusia, sehingga uh, memang ada sumber dari kendaraan bermotor dan juga dari asap pabrik, namun karena jaraknya masih jauh dari Bukit Kotot Abang ini, sehingga masih lebih banyak memungkinkannya jika menurunnya kualitas udara di Bukit Kotot Abang itu karena adanya transport polutan dari Pulau Sumatera itu sendiri. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.